dari sharing terlebih dahulu dari hasil seminar proposal, kemudian yang sudah direvisi apa saja yang sudah di-upgrade? Semuanya, Bu, sama Pak Lili itu, Bu, dari bab 1 sampai bab 3. Udah itu doang, Bu. Oke. Nah, ini saya mau tanya ya di bagian, saya fokus ke bagian ini dulu. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis cara membuat peta pertumbuhan penduduk menggunakan SIG. Kemudian menganalisis cara analisis. Nah, ini kenapa berulang? Ya, Bu. Seharusnya membuat Seharusnya membuat apa? Ibu izin saya rekam, Ibu. Ya, menganalisis cara pembuatan itu bisa nggak, Bu? Sebenarnya langsung sih gini saja ya, menganalisis pertumbuhan penduduk di Kota Bandung tahun 2018 sampai tahun 2020, Bu. menggunakan SIG. Terus menganalisis distribusi spasial di Kota Bandung tahun 2018-2020 gitu ya. Iya, Bu. Nanti diperbaiki. Oke, nanti berarti yang ini kalau nomor 2 udah betul, nomor 1 ya nggak apa-apa lah, masih seperti ini. Sementara gitu aja, kuatin. Jadi nanti kayak latar belakang, tinjauan pustaka itu sambil berjalan saja. Yang penting tujuannya sudah jelas. Kemudian, nah kalau pemilihan tahunnya dasarnya apa waktu itu, Sherin? Tunggu, Bu. Data jenis pekerjaan. Bukan, kenapa memilih tahunnya itu antara 2018 sampai 2020? Ada apa di tahun tersebut? Soalnya kalau Seri nanya ke BPS-nya tuh, di 2018 sampai 2018 tuh penduduknya sangat padat banget, Bu. Malah bertambah terus. Tidak di sini, di latar belakang. Sudah dicantumkan. Ini datanya 2009. 2009. Indonesia. Berarti harus dicantumkan lagi ya, Bu? Ya, ini malah di sini adanya 2015 nih. 2017, 2015. Oke, soalnya ini tuh akan nanti jadi pertanyaan paling mendasar ketika ujian. Pemilihan tahunnya itu kenapa 2018 sampai tahun 2020. Memangnya di tahun tersebut ada masalah apa di Kota Bandung sehingga pertumbuhan penduduknya itu harus dipetakan gitu. Nanti ini dibuat A4 ya? Oh iya, Bu. Aslinya layout A4 kan?
Iya. Ya, kalau misalnya di ArcGIS di layout 4, kemudian kalian tampilkan di laporan seperti ini, berarti kan lintangnya jadi salah, skalanya jadi salah, ya. Oh iya, Bu. Sekarang data. Ini nanti tambahkan sebelah sini manfaat data atau kegunaan data. Iya, Bu. Ini semua nantinya akan ditampilkan dalam bentuk peta, atau gimana? Iya, Bu, dalam bentuk peta. Nah, kepadatan penduduknya dari mana? Gimana, Bu? Kan tujuannya itu pertumbuhan penduduk ya. Iya. Nah, yang dilihat itu 4 ini maksudnya. Iya. Coba kita back lagi. Menganalisis distribusi spasial pertumbuhan penduduk. Nah, berarti ini pertumbuhan penduduk kan sebenarnya tidak muncul di sini. Di data ini kan tidak ada kata-kata pertumbuhan penduduk. Berarti ini yang data jenis pekerjaan, data jenis kelamin, data pemilik kartu Indonesia anak, data tingkat pendidikan itu harus dicantumkan kata-katanya di latar belakang bahwa yang akan dianalisis adalah pertumbuhan penduduk yang dilihat melalui variabel-variabel tersebut. Jadi nyambung. Ngerti ya, Sherin? Iya, ngerti, Bu. Nah, termasuk di sini kan nanti ada di bab 2 itu ada pertumbuhan penduduk kan. Nah, ini ada nggak kata-kata bahwa pertumbuhan penduduk itu diantaranya kelahiran. Tuh, kan tidak muncul di sini. Jadi nggak nyambung. Belum nyambung antara bab 1 bab 2 dengan bab 3 karena tahu-tahu muncul data-data yang digunakan adalah ini. Ya, Iya, Sherin baik, paham Bu. ya? Iya, Nah, Bu, itu diperbaiki. Harus sinkron di bab 1 di latar belakang ada bahwa yang ingin dianalisis adalah pertumbuhan penduduk dengan melihat variabel berupa jenis Pekerjaan. Aku jelas nggak? Jelas, Mi, tapi kecil mending dibuka deh kalau kataku. Nggak, ini tuh udah dibuka, terus aku pakai headset. Halo? Ada nggak? Nah, ada jelas. Ini jelas? Jelas. Jelas ya. Udah, sip. Thank you. Jelas. Oke, sorry barusan internetnya mati. Jadi saya pakai tethering handphone dulu. Jadi itu Sherin. Jadi harus nyambung antara bab 1 dan bab 3 ya. Terutama variabel-variabel yang digunakan. Nanti jadi pertanyaan, kenapa di bab 1 tujuannya pertumbuhan penduduk tapi tidak dijelaskan bahwa data yang digunakan itu adalah 4 data ini. Tuh paling ini sudah ada semua datanya. Sudah ada, Bu. Nantinya akan ditampilkan dalam bentuk peta semuanya. Iya, Bu, peta. Terus pengujian datanya gimana? Gimana, Bu? Apakah pengujian data sesuai? Nah, pengujian datanya itu gimana maksudnya? Masih bingung juga, Bu, itu kalau Sherin. Oke, sebentar ya.
Ini ada contoh punya angkatan 2016. Jadi ketika membuat diagram alir penelitian, bagian atas itu adalah input data yang digunakan. Tadi kan kalau Sherin tuh ada datanya antara lain nih ya, data administrasi Kota Bandung, data jenis pekerjaan, data jenis kelamin, data pemilik kartu Indonesia Anak, dan data tingkat pendidikan. Berarti ini semua hapus. Jadikan seperti ini. Nah, kemudian setiap data tersebut diolah, dianalisisnya seperti apa. Nah, ini jangan pengolahan data, diolahnya itu seperti apa gitu. Harus jelas, misalnya kalau di sini pra pengolahan citra, berarti di dalamnya koreksi radiometrik, koreksi geometrik, itu harus dituliskan. Terus misalnya setelah itu dilakukan klip, prosesnya itu kan klip pengolahannya. Terus klasifikasi penggunaan lahan. Nah, pengolahan citranya adalah klasifikasi penggunaan lahan. Jadi jangan dicantumkannya itu terlalu umum pengolahan data, karena justru akan menimbulkan pertanyaan baru. Diolahnya itu seperti apa metodenya, menggunakan metode apa gitu. Jadi tolong diganti ya. Bagian atas adalah data yang digunakan. Novel juga ya sekalian. Bagian atas adalah data yang digunakan. Kemudian setiap data itu diolah dengan metode apa, menghasilkan apa, proses selanjutnya apa, dan nah ini juga masih salah sebetulnya. Harusnya jangan hasil akhir penelitian, tapi dari uji akurasi itu hasilnya apa? Misalnya, peta klasifikasi penggunaan lahan tahun 2013 dan 2019 gitu. Kalau Sherin mungkin hasil akhirnya adalah peta pertumbuhan penduduk di Kota Bandung misalnya gitu. Hasil akhirnya seperti itu. Jadi ini terlalu panjang karena kalau saya lebih setuju dengan tipe yang seperti ini. Baik, Bu. Paham ya Sherin ya? Berarti diperbaiki. Paham, Bu. Tadi sinkronisasi antara penjelasan variabel pertumbuhan penduduk di bab 1, 2, 3, kemudian tujuan dan diagram alir. Kemudian tadi datanya sudah ada semua ya, Sherin? Ada, Bu. Nah, terus saya mau tanya, data jenis pekerjaan nantinya diolahnya dengan menggunakan apa? Caranya bagaimana mengolahnya? Pakai analisis cluster, Bu. Clustering. Membandingkan antara kecamatan atau bagaimana? Ya, membandingkan per kecamatan. Jadi kalau kecamatan, misalnya kecamatan A sama kecamatan B, jadi kelihatan perbandingannya, Bu, kayak gitu. Kalau data jenis pekerjaannya ada berapa macam yang diperoleh dari BPS? Itu tuh kayaknya ada 5, Bu, kayak angka pengangguran, angka apa ya, saya lupa lagi, Bu. Itu bukan jenis pekerjaan dong. Kalau jenis pekerjaan kan PNS, wira swasta, petani. Ya, kayak gitu juga ada, Bu. PNS, swasta, kayak gitu juga ada banyak, Bu. Iya, nah itu nanti kan jadi banyak ya data jenis pekerjaan. Nanti pikirkan cara yang paling efisien dan efektif ketika ingin menampilkannya di peta. Ya, kalau jenis kelamin kan cuma 2, perempuan laki-laki. Kalau untuk Sama simbologi di peta lebih mudah. Kok jenis kelamin bayi sih, Sherin? Jenis kelamin itu cuma 2, laki-laki dan perempuan. Tapi di sini juga ada bayi juga, Bu. Ada angka kelahiran bayi juga kemasuknya. Coba ditampilkan, ada nggak datanya? Masih berantakan, Bu. Kota ya? Iya, Bu. Oh, maaf, Bu. Ada cuma pria dan wanita doang, Bu. Sarin salah lihat. Ya, masa bayi tidak ada jenis kelamin ya? Oh iya, Bu, maaf. Nanti lebih cepat lagi ya.
Kemudian, nah nantinya kalau dalam bayangan Sherin untuk di layout petanya akan seperti apa data-data tersebut ditampilkannya? Sherin sih ngelihatnya yang kayak cutting angkatan 2017, Bu. Kayak simbologi kayak gitu. Ya, simbol apa? Simbol kan banyak. Akan ditampilkan seperti apa hasilnya? Sherin boleh share screen, Bu? Ya, silakan. Kayak gini sih, Bu, tadinya rencananya. Kalau ini data apa? Pencurian dan kekerasan. Nah, kalau jenis kelamin nanti simbolnya akan seperti itu juga. Iya, Bu. Yang ditampilkan apa datanya? Kalau ini kan tahun 2017, 18, 19. Kalau nanti yang saya tampilkan apa? Paling Sherin juga sama 2017, 2018, 2019, 2020. Terus jenis kelaminnya dibedakannya dengan simbol apa? Kalau yang ditampilkan adalah tahun. Kan datanya data jenis kelamin. Masih belum ada bayangan juga, Bu. Oke, nah jadi gini ya, kan datanya itu mau membandingkan laki-laki dan perempuan 2018, 2019, 2020. Pertama bisa sharing layout dulu 2018 laki-laki dan perempuan dengan diagram batang. Misalnya laki-laki dengan warna merah, perempuan dengan laki-laki dengan warna biru, perempuan dengan warna merah. Kemudian lakukan hal yang sama di tahun 2019 di layout juga jadi satu peta, simbolnya sama, laki-laki biru, perempuan merah. Nah, kemudian 2020 juga sama. Baru kemudian ada satu peta di akhir yang menampilkan baik laki-laki dan perempuan disandingkan antara 2018, 19, dan 2020. Berarti kan harus ada 6 warna yang berbeda. Paham nggak? Kalau yang satu peta 2018 kan langsung biru, merah, laki-laki, perempuan. 2019 jadi satu peta juga sama, 2020 juga sama. Nah, kalau membandingkan 2018, 2019, dan 2020, berarti kan harus punya 6 simbol. Simbol untuk laki-laki di tahun 2018, perempuan di tahun 2018. Terus simbol untuk data laki-laki di tahun 2019, perempuan di tahun 2019. Dan simbol untuk laki-laki di tahun 2020 dan data perempuan di tahun 2020. Berarti harus ada 6 warna yang berbeda. Jadi nanti terlihat perbandingannya. Gitu. Sampai sini paham ya, Sherin? Ya, paham, Bu. Nanti coba dicari caranya. Nah, karena sebetulnya menurut saya Sherin belum terlalu banyak paham ingin mengerjakan apa, jadi tolong untuk sekarang sampai minggu depan perbaiki dulu bab 1 sampai ke diagram alir penelitian ini, dan silakan olah salah satu variabel dulu saja untuk saya lihat apakah Sherin benar-benar paham ingin mengolah apa dan menghasilkan apa. Nanti dipilih salah satu ya, mau jenis pekerjaan atau jenis kelamin atau kartu Indonesia Anak atau tingkat pendidikan. Salah satu Baik, saja, dan tampilkan petanya minggu depan sambil menjelaskan ya. Iya, Bu. Ya, paham ya Sherin ya? Paham, Bu. Oke, sekarang gantian. Makasih, Bu. Ya.
Ibu apa suara saya terdengar, Bu? Dan jangan lupa kalau tidak salah di bab 3 itu kan ada metode ya. Metode itu bab 3 atau bab 4 ya? Di bab 3 kalau nggak salah, Ibu. Nah, di bab 3 itu nah ini kan ada nanti ada metode pengumpulan data, kemudian nah ini sambil mengerjakan, sambil buat seperti ini. Ada semacam langkah-langkahnya, screenshotnya, ya, untuk Novel dan Sherin. Kalau Sherin berarti salah satu variabel saja dulu, kalau Novel sampai klasifikasi tutupan lahan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nanti tolong kabari saya kalau misalnya jadi minggu depan itu saya Jumat masih ada UAS satu mata kuliah, mungkin bisa di Jumat siang. Kalau misalnya memungkinkan kita akan cek progres kalian karena kenapa kita rutin? Lebih baik kita rutin tapi ada progres yang disampaikan oleh kalian meskipun sedikit-sedikit dibandingkan saya bebaskan terus kemudian baru 2 bulan lagi datang gitu. Itu biasanya kalau kayak gitu saya udah lupa. Saya sudah lupa yang terakhir saya minta untuk revisi itu apa gitu. Nah, karena lupa akan ada kemungkinan jadi saya mengulang lagi yang tadinya sudah oke karena saya lupa jadi minta direvisi lagi gitu. Jadi lebih baik kita usahakan dirutinkan ya. Baik, Untuk Bu. bimbingannya. Ya, angkatan kalian total ada berapa yang sudah ambil TA di semester ini? 70-an, Ibu. 60-an, Ibu. Tapi yang baru untuk seminar proposal itu ada 20 orang, Ibu. Oke, 20 orang itu sudah seminar proposal dan saat ini berarti sudah disebarkan ke sudah mendapat dosen pembimbing ya semuanya? Ya, Ibu. Kalau yang gelombang 2 itu belum, Bu. Masih ada revisinya. Gelombang 2 itu yang baru minggu lalu ya? Iya, Masih Ibu. tidak salah ya? Iya. Ya, oke. Berarti ada kemungkinan nanti di perjalanan kalian akan ada teman-teman baru yang juga bergabung di bimbingan dengan saya ya. Gitu. Iya. Nanti mungkin kalau misalnya supaya pekerjaan kita lebih gampang dan biasanya sharing sesama teman itu kan lebih mudah. Nanti kalau misalnya kalian sudah maju sampai ke bab 4 nih, sampai ke hasil dan sedang membuat pembahasan. Kemudian ada teman-teman baru yang bergabung, nanti mungkin bisa sambil selain saya yang membimbing dan mengasih masukan, mungkin kalian juga nanti bisa sharing ya ketika merevisi bab 1, 2, 3 itu seperti apa gitu ya. Iya, Bu. Mungkin minta bantuan. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Bu, izin Oh iya, silakan. Dulu sok, Karin. Kamu dulu aja, Mi. Sok aja. Ya, Ibu mau nanya yang koreksi lagi. Kalau misalnya, tetapi pas ketika saya coba koreksi tersebut, maksudnya ya bisa ditimpa dan sesuai, berarti nggak apa-apa, Ibu. Lakukan aja untuk koreksinya. Iya, betul. Akan lebih bagus karena itu semacam prasyarat gitu kalau di penginderaan jauh ya. Gitu. Ibu. Gimana, Sherin? Bu, kalau misalnya mau ngelanjutin ke S1 itu lebih bagusnya ke Unwim atau ITENAS? Sama ya, kayaknya gitu deh sih ya dua-duanya ya. Iya, Bu. Saya kurang tahu sih, tapi kalau sebenarnya sama-sama menantang dua-duanya karena ketika kalian ke sana, jadi kalau dari pengalaman kakak angkatan ya yang pernah sharing dengan saya, secara kemampuan GIS dan penginderaan jauh itu akan lebih menonjol kalian yang lulusan D3, tapi secara kemampuan pengukuran dan terestris dan lain sebagainya itu kemungkinan akan lebih mahir mereka gitu karena mereka dari tahun pertama kan itu yang sudah didalami selama 3 tahun. Jadi menurut saya sih sama ya antara Unwim dan ITENAS karena jurusannya sama-sama geodesi, nantinya ada gap dan kagetnya itu karena di sana lebih banyak pengukurannya dibandingkan ketika D3 gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian orangnya suka tantangan kan itu justru jadi pemicu untuk belajar lebih banyak ya. Justru manfaatkan yang tadinya kalian secara GIS dan penginderaan jauh sudah cukup di D3 dan nanti mungkin magang dan TA. Nah, di sana saatnya memperdalam di bidang pemetaannya gitu, survei dan pemetaannya. Terus kalau menurut saya itu preferensi sih. Kalau saya misalnya ya, kalau saya pasti lihat dulu
akreditasinya seperti apa, kemudian dari lulusannya nanti prospek kerjanya seperti apa gitu. Karena meskipun sama-sama swasta, cuman kalau secara rumor kan lebih bagus mana menurut Sherin? Lebih bagus ITENAS sih Bu Nah, kelihatannya. iya. Secara rumor kan lebih bagus ITENAS. Dan kalau tidak salah, dosen-dosen ITENAS juga banyak yang lulusan ITB ya, setahu saya. Jadi cukup banyak yang lulusan ITB Iya dan Bu. juga aktif di selain di geodesinya ya, di organisasi penginderaan jauh juga aktif kok di ITENAS gitu. Nah, dan akan lebih tepat kalau Sherin dan Noval kalau mau melanjutkan, lebih baik tanyanya ke kakak angkatan yang sudah meneruskan. Tapi jangan nanya untuk membandingkan, tanyanya ya kayak misalnya sesimpel teh ngelanjutin kuliah di ITENAS gimana gitu. Pengalamannya gimana, kaget nggak perubahannya. Nah, tanya hal yang sama ke kakak angkatan lain yang di Unwim gitu. Ya, sharing ya. Kalau saya sih nggak bisa nyaran karena bukan buat Iya saya Bu. pribadi ya dan tidak terlalu tahu secara detail. Lulus aja dulu. Iya Bu. Soalnya kalau misalnya ITENAS tuh udah dibuka Bu, tutupnya tuh akhir Juli kalau nggak salah. Tapi kan tetap harus ada surat keterangan lulus yang paling tidak. Gitu Iya ya, Bu harus udah ada bertahap lah. SKL-nya. Bertahap lah, kita proses dulu dengan TA-nya sampai bagus dalam artian siap untuk diuji. Karena diuji itu kan sebetulnya bukan hanya kalian dapat hasil yang bagus ya dari peta-petanya, tapi apakah kalian ketika diuji itu siap dan paham dengan apa yang kalian kerjakan. Terus apa sih manfaat penelitian kalian, itu kalian bisa menjelaskan bahwa penelitian kalian itu bermanfaat, memiliki tujuan ini. Nah itu. Karena kalau pengalaman menguji, ada yang secara mengerjakan itu dia bisa dengan software segala macam. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu neliti ini? Emang ini manfaatnya nanti apa setelah jadi? Nah, ada yang kebingungan di situ. Jadi harus diimbangi ya antara kemampuan prakteknya dengan cara menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan. Gitu ya, Sherin dan Noval. Ya, Ibu. Ini Iya masih Bu. pagi, jangan terlalu banyak ceramah dari saya, nanti nggak masuk semuanya. Ibu kalau minggu depan Jumatnya jam berapa ya, Bu, kalau untuk siangnya? Sepertinya yang penting lewat Jumatan aja ya. Saya sih menyesuaikan mau jam 1 jam 2 juga insya Allah bisa. Oh, Yang penting tidak di pagi. Ada jadwal emangnya? enggak, Ibu. Apa? Tidak, Ibu mau nanya untuk buat pembuatan Zoom-nya Ibu nanti saya. Nanti buatnya kalau sudah mepet saja, misalnya nanti ternyata ada salah satu yang tidak bisa, kita bisa jadwalkan di hari lainnya, Sabtu atau mungkin di hari Seninnya dan seterusnya lah. Nanti kita fleksibel saja, yang penting kita targetkan paling tidak seminggu sekali ketemu ya, secara virtual. Oke, terima kasih Noval dan Sherin. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat dan jangan